Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai surat 7 29. Silakan. Surat 7 ayat 29, Ustaz. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Baik, di sini kan sebenarnya Bapak Ibu juga pasti sudah tahu ya bahwa ibadah apapun yang dilakukan itu harus ikhlas kepada Allah. Artinya tuh niat, perbuatan, tujuan akhir adalah kepada Allah. Kalau ditanya teorinya semua tahu. Ya, kalau ditanya teorinya semua tahu. Cuman kadang-kadang karena ini akan apa ya, namanya ikhlas itu kan kadang-kadang menjadi imun ya. Oh, pokoknya ikhlas, ikhlas, ikhlas gitu kan. Bahkan kadang-kadang ketika kita diuji Allah, disuruh ikhlaskan malah jadi salah tafsir juga gitu. Seakan-akan bahwa nanti kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu malah menjadi berat untuk mengikhlaskan. Kan begitu ya Mbak Mada ya? Iya. Nah, jadi intinya sebenarnya bahasa ikhlas itu Bapak Ibu juga paham. Cuman saya mau coba bahas hari ini tuh maksudnya tuh apa sih yang menjadi poin utama manusia itu untuk sulit menjadi ikhlas. Padahal memang dia kan diciptakan gambarannya untuk mengabdi atau untuk mewujudkan apa yang Allah inginkan. Kira-kira apa, sifat apa yang membuat manusia itu sulit Baramada? Sulit ikhlas karena mempunyai keinginan sendiri, Ustaz. Baik, surat 16 ayat 107. Silakan. 16. Jadi awalnya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada di akhirat. Dan Baik, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. kehidupan dunia bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Ya, kehidupan dunia bagi orang-orang yang tidak ikhlas itu adalah surganya. Betul ya, Mbak Mada ya? Oh ya. Mewujudkan apa yang diinginkan. Betul kan? Mewujudkan apa yang diinginkan. Terus kalau bisa semua harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena memang itu kehidupan di dunia. Nah, kenapa Allah menyuruh kita ikhlas? Sebenarnya kan Allah tuh ingin menyelamatkan kita. Bagi yang menyadari itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ikhlas sendiri itu apa sih sebenarnya hakikatnya? Silakan. Mau yang lain jawab atau belum ada jawab, nggak apa-apa ya. Apa ya, Ustaz? Iya, nggak apa-apa. Ikhlas sendiri itu apa sih hakikatnya? Sehingga kadang-kadang kan secara tidak sadar orang sulit. Dan ini memang perlu proses pembelajaran. Tapi kalau tidak dikupas lebih mendalam, akhirnya cuma, ya pokoknya ikhlas saja. Sebentar, cuman kenyataannya kan orang sulit seperti itu. Padahal kan tolak ukurnya, goalnya kan di situ semua. Gitu loh. Ikhlas itu hakikatnya itu terlepas dari godaan setan, Ustaz. Itu manfaat setelah kita memang ikhlas ya. Itu kan otomatis hadiah ya. Maksudnya tuh ikhlas sendiri tuh apa? Sampai Allah itu menyuruh, Allah tuh bahkan mewajibkan bahwa kita ikhlas. Bahkan kalau amalan kita tidak ikhlas pun akan ditolak oleh Allah gitu kan. Berarti kan ada Menerima, Ustaz. Menerima. kalau sabar, Sabar siap menjalani. oke, ada lagi nggak apa-apa. Ayo ikhlas, ikhlas apa? Silahkan. Esensi gitu ya, Ustaz? Iya dong, kan kalau nanti kita sudah mengerti ini, tinggal nanti bagaimana langkah berikutnya supaya kita semakin sadar gitu. Sama atau beda dengan definisi, Ustaz? Iya, pokoknya bebas aja. Saya cuma nanya, ikhlas itu sebenarnya apa sih, gitu kan? Ikhlas itu sebenarnya mewujudkan keinginan Allah, Ustaz. Baik, baik ya. Ya sudah, kita buka ya surat 31 ayat 31 ayat berapa, Ustaz? 31 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhl talih yang kukuh, hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.
Barang siapa berserah diri kepada Allah, berarti orang itu sadar terhadap dirinya, terhadap apapun yang dilakukan, semata-mata ditujukan kepada Allah. Benar nggak ini? Iya, Ustaz. Nah, ketika titik orang itu sudah bergantung atau menyerahkan diri kepada Allah, berarti kan apapun yang dilakukan hanya ada Allah kan di situ kan, Mbak? Iya. Nah, pertanyaannya ketika hanya ada Allah, berarti yang menjadi poinnya ada nggak titik permasalahan di orang tersebut ketika dia memang di situ hanya ada Allah? Nggak ada, Ustaz. Nah, Harusnya. berarti kalau misalnya dari ayat ini ya, saya mengacu ayat ini saja. Jadi ikhlas itu apa sebenarnya? Ikhlas itu Mm-mm. berserah diri kepada Allah, Ustaz. Ya, kenapa dia mampu berserah diri kepada Allah? Karena hanya ada Allah, Ustaz, di hatinya. Baik, berarti di dalam dirinya masih ada keinginan dirinya nggak? Nggak ada, Ustaz. Kan Nah, sudah ada Allah. saat itu meskipun keinginan tidak hilang. Tapi Iya. saat itu kan memang orang itu benar-benar ya udahlah. Pokoknya bahkan ini cerita beberapa tahun yang lalu saya rasakan tuh sampai saya nggak peduli misalnya. Ini gambaran-gambaran aja ya contoh ya. Saya nggak peduli masalah saya selesai atau tidak. Saya nggak peduli sakit saya sembuh atau tidak. Saya nggak peduli nanti apapun yang saya lakukan itu misalnya berhasil atau tidak. Yang penting misalnya kalau orang putus asa kan biasanya gitu ya. Yang Iya. penting ya Allah, saya masih dekat kepadamu dan saya masih diampuni olehmu dari segala apapun yang saya lakukan. Berarti kan orang itu sudah tidak berpikir tentang dirinya kan Bapak Ibu. Iya, berpikir pokoknya Allah aja. Nah, jadi hakikat ikhlas itu adalah ketika kita mau berserah, ketika kita mau berkorban terhadap apapun yang sekarang akan menimpa kita, hanya berharap ridho Allah yang memang menjadi tujuan utama. Cuman kan orang kadang-kadang pada titik itu harus diuji dulu, harus dipukul dulu, kan begitu kan? Iya. Sampai akhirnya sadar. Makanya menurut saya ikhlas itu adalah di surat Al-Baqarah 207, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, untuk saat ini versi menurut ayat 207 itu ikhlas itu apa, Pak? Mengorbankan dirinya untuk Allah, Ustaz. Untuk mencari. Keridhaan Allah. Nah, berarti goal yang paling tinggi yang kita lakukan itu apa? Berkorban. Berkorban untuk Allah, untuk Tujuannya keridhaan Allah. mencari. Keridhaan Allah. Nah, selama ini tuh kita tuh kadang-kadang berkorban untuk Allah, untuk diri kita sendiri, Mbak. Untuk diri kita sendiri, Ustaz. Nah, Untuk rugi keinginan. kalau begitu. Iya. Kalau kita berkorban untuk diri kita sendiri ya rugi. Jadi harusnya Bapak Ibu hidup di dunia itu siapa yang paling banyak berkorban? Ternyata untuk Allah, bukan untuk yang lain, bahkan bukan untuk dirinya. Jadi ya nggak apa-apa. Misalnya, oh sekarang saya sakit, oh saya bangkrut, oh saya misalnya anggaplah tanda kutip, kok hidup begini banget penderitaan. Rubah sikap itu. Jangan cuman sekedar sebatas hanya merenungi atau menyesali apa yang ada pada dirinya. Dirubah. Oh, nggak apa-apa lah sekarang kalau kondisi ini saya ridho dengan takdir-takdir Allah. Saya berkorban untuk Allah. Nggak apa-apa ya Allah. Kalau memang saya hidup masih begini, nggak apa-apa ya Allah. Kalau memang sakit saya belum sembuh, saya ikhlas. Silahkan. Nah, itu baru jadi suatu nilai. Tapi kalau cuma untuk dirinya, misalnya, kalau cuma untuk misalnya keadaan keluarga, rugi, Mbak. Karena ternyata memang yang namanya ujian itu Allah berikan. Memang untuk melihat pengorbanan kita sejauh mana pengorbanan kita kepada Allah. Makanya di surat 47 ayat 31, silakan dibuka. Surat 7, Ustaz. 47 ayat 31. 47 ayat 31. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Muhammad ayat 31. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu dan akan kami uji perihal kamu.
Nah, jadi Allah menguji itu salah satu tujuannya kan ingin lihat yang berjihad atau berkorban di jalan Allah. Benar nggak, Pak? Iya, Ustadz. Jadi udah, Bapak Ibu tetap jalani secara ikhtiar sunatullahnya bahwa kita hidup untuk berikhtiar, untuk beribadah. Tapi nilai beribadah itu harus pada titik pengorbanan kan. Iya, Ustadz. Makanya kalau misalnya memang Bapak Ibu ikhlas terhadap apapun yang Allah lakukan, ya, ujian apapun diterima dengan karena Allah, cirinya pasti tidak akan merasa terbebani atau akan merasa berat. Dan ciri itu akan muncul. Dan itu nggak bisa dibohongi semua. Ketika Bapak Ibu yang benar-benar karena Allah, itu tidak akan bisa dibohongi. Pasti Bapak Ibu akan merasakan, ya ternyata kalau saya berkorban hanya untuk Allah itu, rasanya pasti muncul kebahagiaan. Dan berarti kesimpulannya apa, Mbak? Berarti kalau kita ingin bahagia, Mbak, Simpulannya ya harus ikhlas, Ustadz. ya harus berkorban untuk Allah kan? Iya, Kalau ingin mendapatkan bahagia yang benar kan begitu kan? iya. Tapi kalau Bapak Ibu masih takut dengan dirinya, takut dengan keinginannya, ya rugi buat apa? Takut dengan Seakan-akan keinginan itu seperti apa, Ustadz? ya misalnya hanya fokus dengan keinginannya, tapi tidak mau berserah diri, tidak mau berlepas diri terhadap apapun yang Allah lakukan, gitu loh Mbak. Kan sebenarnya yang membuat kita takut ikhlas atau takut berserah diri kan karena hawa nafsu kita kan. Seakan-akan ketika kita berserah diri atau ketika tidak ikhlas itu, atau misalnya ketika kita memaksakan keinginan itu, seakan-akan kalau berserah diri itu kan merugikan kita kan. Iya, Ustadz. Padahal kan Seakan-akan nggak, iya kan, seolah-olah iya padahal nggak ada rumusnya kan Allah merugikan kita kan Mbak. nggak ada. Iya, nggak ada rumusnya kok Allah tuh merugikan kita kok. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pun, itu kan sebenarnya untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Iya. Berarti tinggal keinginan kita itu diluruskan. Mau mengikuti petunjuk Allah atau mengikuti tetap hawa nafsu yang selama ini kita lakukan. Jadi sebenarnya tantangan manusia itu bukan pada ujian, bukan pada masalahnya. Keinginannya sendiri. Tantangan manusia itu pada keinginannya. Apakah keinginan itu secepatnya mengikuti keinginan Allah atau maksa dengan yang dia tetap inginkan. Jadi sebenarnya masalahnya di situ. Semakin cepat orang itu berserah diri kepada Allah atau mengikhlaskan hatinya atau berkorban untuk Allah, ya semakin cepat tidak akan ada rasa beban dan permasalahan. Kan gitu aja sebenarnya. Iya. Jadi kadang-kadang memang kita takut dengan bayangan kita kan. Aduh, seakan-akan kalau nggak terwujud atau nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, nanti rugi, nanti nggak bahagia. Padahal itu kan cuman tipu daya setan untuk membangkitkan angan-angan kosong aja. Jujur ya Bapak Ibu semua, kan sebenarnya Bapak Ibu juga kalau di dalam hidup pasti ingin mewujudkan apa yang diinginkan kan? Iya, Ustadz. Itu kan udah standarnya begitu kan? Iya, standar pokok. Nah, tapi ternyata itu hanya bayang-bayang palsu. Karena apa? Karena sebenarnya kebahagiaan itu adalah apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Toh benar atau enggak ya dicoba aja nanti. Kalau Bapak Ibu punya masalah, coba berserah diri, terus rasakan. Setelah berserah diri, setelah ikhlas menjalani dalam situasi apapun tuh bahagia atau enggak. Kalau misalnya memang terjadi nanti bahagia, ya kenapa enggak dilakukan sebagai suatu kebiasaan? Kan gitu aja. Nah kan orang itu yang menjadi kurang yakin itu kan mungkin belum dicoba kan. Misalnya nanti Bapak Ibu punya permasalahan. Terus Bapak Ibu coba, pokoknya saya ikhtiar tetap maksimal karena Allah. Lalu berkorban untuk Allah, nggak apa-apa, ridho terhadap apapun yang Allah lakukan. Jalani, wujudkan keinginan Allah, nanti bahagia atau tidak? Kalau misalnya memang nanti jadi bahagia, ya terus kenapa? Lakukan aja lagi kalau tidak ada permasalahan apapun. Jadi sebenarnya sebenarnya yang diperlukan sekarang Bapak Ibu itu adalah mempraktekkan, membuktikan teori di Al-Quran. Benar nggak sih kalau kita berserah diri, kalau kita niatnya semua karena Allah, kita nanti jadi bahagia. Padahal Bapak Ibu pun kalau ditanya kan ingin bahagia kan hidupnya kan. Nah di Iya. dalam pikiran kita seakan-akan bahagia itu adalah apa yang kita inginkan. Terwujud, dikabulkan kan begitu kan. Iya. Padahal diinginkan tidak padahal terkabulkan pun belum tentu Bapak Ibu mendapatkan kebahagiaan meskipun itu salah satu lah rasa yang Allah berikan atau anugerah dari Allah. Ketika kita ingin sesuatu lalu Allah mengabulkan, itu kan seakan-akan itu kebahagiaan. Ya coba lakukan. Jadi nanti pertanyaan saya gini, lebih bahagia mana Baramada ya? Tapi ini jawabannya harus normal dulu ya. Iya. Biasanya lebih bahagia mana? Keinginan kita terwujud
atau berserah diri kepada Allah? Keinginan terwujud umumnya, Ustaz. Nah, nanti dibandingkan rasanya. Gimana rasanya kalau keinginan saya terwujud, bahagianya bagaimana? Lalu, bagaimana rasanya kalau kita berserah diri kepada Allah? Nanti di-compare aja. Nanti kira-kira lebih bahagia yang mana? Nanti Bapak Ibu kan meramu-ramu yang merasakan. Oh iya ya, saya lebih bahagia yang mana ya? Berserah diri kepada Allah atau keinginan kita terwujud? Silahkan. Sehingga apa? Nanti Bapak Ibu bisa, oh iya ya, ternyata misalnya kayaknya saya lebih bahagia kalau saya berserah diri, ya sudah. Atau saya kayaknya lebih bahagia kalau keinginan terwujud, ya silahkan dicoba. Gitu. Jadi nanti pas kalau sudah merasakan dua rasa itu, nanti ke depannya Bapak Ibu sudah bisa mengambil sikap, kan tidak ada keraguan terhadap apapun yang dijalani. Jadi tujuan Allah menyuruh ikhlas kepada kita, itu sebenarnya untuk kebahagiaan kita. Bukan untuk kebahagiaan Allah, Allah nggak perlu itu. Cuman karena kita memang selama ini dikuasai keinginan, siapapun orangnya pasti juga dikuasai keinginan. Nah, kadang-kadang kita menyadari, kadang-kadang tidak menyadari. Nah, fungsinya kita diskusi, kajian-kajian seperti ini kan untuk menyadarkan kembali. Benar nggak sih bahagia itu kalau berserah diri, bukan apa yang kita inginkan terwujud, misalnya. Tapi biasanya pun Allah ketika kita sudah berserah diri kepada Allah, anggaplah sudah menyerahkan keinginan dunia, karena Allah, maka Allah pun akan balikkan bahwa barang siapa mengejar akhirat, dunia pun akan mengikuti. Kan nanti juga dapat gitu loh. Cuman karena setan ini selalu membisikkan angan-angan kosong, pemikiran yang panjang, akhirnya Bapak Ibu dijebak dengan cara berpikirnya sendiri. Jadi seakan-akan kalau keinginan kita tidak terwujud, hajat kita tidak terkabul, itu adalah suatu penderitaan. Enggak begitu dasarnya. Karena kebahagiaan itu adalah ternyata adalah mewujudkan keinginan Allah. Salah satunya menyerahkan keinginan kita kepada Allah, namanya berserah diri. Itu Bapak Ibu. Atau misalnya semualah yang hadir di sini pasti merasakan ketika kita sudah ikhlas, berserah diri kepada Allah, akhirnya beban itu ringan. Padahal masalahnya belum selesai. Pernah nggak merasakan Mbak Ramadan? Alhamdulillah pernah, Ustaz. Ya kan, misalnya berat, bingung, pusing. Tapi ketika kita sudah, udahlah, pokoknya saya tetap jalani. Memang tugas kita ikhtiar maksimal di pelajaran kemarin kan. Tapi kita ikhlas, berserah diri terhadap apapun nanti takdir Allah atau qadarnya Allah dalam menetapkan suatu kejadian. Tapi kita niat memang untuk berkorban kepada Allah, maka di situ sebenarnya kebahagiaan akan muncul. Dan itu nggak akan bohong. Nah, saya rasa harusnya Bapak Ibu mulai membandingkan. Iya ya. Rasanya beda nggak dengan mewujudkan apa yang diinginkan, lalu dengan berserah diri kepada Allah. Nanti dirasakan lebih enak mana, lebih tenang yang mana. Nah, setelah merasakan itu, silahkan jadikan itu suatu kebiasaan, gitu loh. Karena memang ketakutan-ketakutan itu kan selalu dibisiki setan kepada kita. Dan dasarnya kan memang manusia itu ingin mewujudkan secepatnya apa yang diinginkan. Dasarnya begitu. Makanya Allah turunkan Al-Quran, salah satunya mengendalikan hawa nafsu. Gitu. Jelas ini Bapak Ibu? Jelas, Ustaz. Jadi sesi ini ikhlas itu apa menurut versi Al-Baqarah 207, Mbak? Berkorban untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dengan cara? Dengan cara menyerahkan keinginannya kepada Allah. Nah, hasilnya? Hasilnya bahagia, Ustaz. Hasilnya bahagia dunia dan akhirat. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi ini salah satu poin yang, oh iya ya, ternyata memang kita harus terus menggali ya, memahami. Akhirnya kesimpulan dalam satu titik, apapun yang dilakukan karena Allah harusnya hasilnya bahagia. Terlepas keinginan kita terwujud atau tidak, kasarnya begitu. Ya, dan insya Allah tidak mungkin salah Allah dalam menyingkapi dalam ayat-ayatnya, pasti benar. Baik. Saya tanya Ustadz boleh? Oh, silakan. Iya, ini berkenaan dengan itu salah satu salah satu peserta. Jadi selalu berbenturan dengan mungkin prinsipnya Ustadz ya, prinsipnya. Jadi prinsipnya seperti ini gitu Ustadz ya. Jadi, loh tapi kan Mbak Ramada, Allah kan jelas itu memerintahkan bahwa
harus benar-benar mengesahkan Allah seperti itu, Ustaz. Mm-mm. Nah, tapi misalkan siapa suaminya atau apa tidak melakukan itu gitu, dan dia itu merasa tersiksa dengan itu, nggak sepaham dengan suaminya, Ustadz ya, dengan Mm-mm. nggak sepaham dengan suaminya itu, karena ini kan prinsip banget, Mbak, nggak bisa, maksudnya dia tidak bisa apa ya, tidak bisa menerima ya Ustadz ya keadaan suaminya seperti itu, tidak bisa, maksudnya pokoknya itu tuh prinsipnya dia banget gitu loh, maksudnya. Oke, Ya saya kok kayak apa ya Ustadz ya? Ya sudah saya jelaskan juga, cuman ya, itu saya kayak belum nemukan yang del gitu loh Ustadz. baik. 64 ayat 14, ayat 15, ayat 16 silahkan. 64 Ya, ayat ayat 14, 14. 15, 16. 3 ayat, cuman kita kopas satu persatu silahkan. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat At-Taghabun 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, jadi yang namanya keluarga, suami, istri, anak-anak, ya, itu adalah sebagai harta kita di dunia. Tapi jangan lupa, mereka itu pun bisa menjadi ayat 15-nya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Bisa jadi bahan ujian nggak mereka itu, Mbak? Bisa, Ustaz. Nah, orang itu harus sadar dulu. Kenapa sih istri saya, kenapa suami saya? Loh, harus sadar dulu. Suami, istri, anak itu bisa menjadi bahan ujian yang Allah buat sebagai sarana tetap untuk melihat ketulusan kita di dalam menjalani ikhtiar. Kan begitu kan? Karena Allah atau karena ingin nafsunya merubah anaknya, merubah suaminya. Kan begitu kan, Mbak? Iya, Ustaz. Jadi dia harus sadar dulu, oh berarti suami, istri, anak itu bisa jadi bahan ujian, bukan hanya sebagai bahan kebahagiaan kita di dalam menjalani hidup. Kan kadang-kadang setelah menikah diuji sama anak, diuji sama istri, kan begitu kan? Dan Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran sebagai peringatan gitu. Nah, terus pertanyaannya, terus sikap kita bagaimana ketika suami saya nggak cocok, nggak pas, kan begitu kan sebenarnya kan? Iya. Kalau dasarnya ya pokoknya ilmu sabar, cuman kadang-kadang kan manusia tuh kayaknya sudah imun dengan sabar gitu loh Mbak. Terus kan? Iya. Terus bagaimana caranya supaya kita itu mengikuti SOP di dalam Al-Quran saja. Ayat 16-nya ketika kita diuji dengan suami, dengan anak kita, dengan istri kita tuh gimana? Terus ayat Maka 16-nya bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah. Dan stop. ini Itu dulu. Jadi Allah nyuruh apa? bertakwa, Ustaz. Bertakwa itu taat kepada Allah kan? Iya, Ustaz. Jadi yang dilihat itu suami, anak, istrinya, atau sekarang fokus, ya sudah, pokoknya ini karena sudah Allah izinkan, saya taat kepada apa yang Allah izinkan. Taat kepada apa yang Allah izinkan. Berarti goalnya itu perubahan suami, istri, atau anak, atau ketaatan menghormati apa yang Allah izinkan. Ketaatan menghormati apa yang Allah izinkan. Ya sudah selesai. Taatnya selama ini sama Allah. Kan katanya tujuannya mengesahkan Allah. Berarti kan apapun yang dia harusnya Allahnya. Kok masih ribut sama, masih pusing sama suami dan istri atau anaknya gimana? Terus gini Ustadz ya. Hmm. Dia itu bilangnya gini, iya sih, aku tahu sabar itu pahalanya besar gitu kan. Enggak, jangan disuruh ngomong sabar, percuma. Dia sendiri Ustadz, karena kan sudah tahu ilmu ini kan Ustadz. Terus habis itu, tapi kan aku juga pengen bahagia, maksudnya kan Nah, suami itu loh, pengen punya suami yang sevisi ya. misi, satu prinsip. Ya aku tahu sih nanti pasti kalau di akhirat itu sabar itu pasti maksudnya itu enak gitu loh Ustadz gitu. Tapi aku di ini juga pengen bahagia gitu loh, punya Makanya suami makanya dia nanti yang disuruh praktek. bahagia gitu intinya. Makanya dia nanti disuruh praktek. Coba satu ingin merubah suaminya, berarti kan dari hawa nafsunya.
Atau ingin mengikuti Al-Quran dengan taat, kita lihat nanti bahagia yang mana. Kan harus dibuktikan ini. Iya, Ustaz. Kan di dalam pikiran dia seakan-akan kalau suaminya berubah, dia bahagia. Itu wajar ya semuanya ya. Dan itu silahkan dilakukan. Cuman harusnya tadi dibuktikan. Lebih bahagia mana nanti taat kepada Allah atau suaminya bahagia atau suaminya berubah. Kan begitu aja kan? Iya. Suruh dicoba dua-duanya. Kalau ini kan masih fokus seakan-akan dalam pikirannya kalau suami berubah dia bahagia kan, Mbak? Iya, Ustaz. Padahal kalau dia misalnya nanti taat kepada Allah, benar-benar berlatih untuk itu, nanti dia malah dapatnya dua. Satu, dia akan diberikan kebahagiaan. Dua, otomatis nanti Allah akan merubah suaminya. Kan harusnya begitu jebakannya. Iya. Jadi, tadi saya udah bilang, orang mungkin secara umum sekarang lebih bahagia kalau keinginannya terwujud. Tapi nanti coba aja, lebih bahagia mana nanti? Keinginannya terwujud atau setelah berserah diri kepada Allah. Makanya ini kan mereka perlu melakukan itu. Ketika nanti benar-benar, oh ternyata lebih bahagia taat sama Allah, oh lebih bahagia berserah diri kepada Allah. Nah kenapa nggak dilakukan? Karena kalau kita masih fokus bagaimana merubah orang, lelah nanti. Pertama kita nggak bisa merubah, yang kedua juga kita nggak tahu waktunya kapan Allah mau merubah. Tapi ketika kita fokus untuk taat atau berserah diri, kan itu bisa kita lakukan langsung. Hasilnya biasanya orang yang jadi berubah, masalahnya jadi selesai. Karena itu memang janji Allah kepada orang yang bertakwa kan. Kan orang bertakwa itu di surat 65 ayat 2 dan ayat 4 kan jelas. Diberikan jalan keluar dan diberikan kemudahan di dalam segala urusan. Dan itu janji. Jadi sekarang saya mau nanya, ingin berubah itu hawa nafsu atau Al-Quran? Hawa nafsu. Nah, kalau ingin bertakwa, hawa nafsu atau Al-Quran? Al-Quran. Nah, silakan. Karena menurut Allah yang akan membuat kita bahagia itu kalau kita mengikuti Al-Quran. Bukan mengikuti hawa nafsunya. Lo terus bagaimana? Lo tugas kita menurut Al-Quran kan hanya menyampaikan. Bahkan di Al-Baqarah ayat 272 coba Mbak. Surat Al-Baqarah ayat 272 kan jelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah Allah sudah bilang kan bukan kewajiban kita untuk merubah, untuk supaya orang itu mengerti atau mendapatkan petunjuk. Itu urusan Allah, tapi tugas kita tetap ikhtiar secara maksimal untuk menyampaikan kepada orang tersebut. Tapi ingat, fokus utama bukan perubahan orang tersebut, fokus utama adalah mengikuti petunjuk. Berarti supaya mengikuti petunjuk kita tetap menghormati apa yang Allah perintahkan gitu loh. Jelas ini Bapak Ibu para Ramadan? Jelas Ustaz. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak itu dulu. Jadi intinya coba Bapak Ibu buktikan nanti kita akan lebih bahagia yang mana ya? Yang memang keinginan kita terwujud atau saat kita berserah diri kepada Allah. Dan rasa itu nggak bisa dibohongi. Nah, ketika Bapak Ibu nanti mulai merasakan itu, ya sudah, tinggal ambil sikap kan. Ah, kalau gitu saya ikhlas saja di dalam menjalani kehidupan. Kan gitu aja. Dengan apa? Dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Anak, istri, suami, tetangga, teman kerja, apapun itu ternyata bisa menjadi sarana ujian. Tujuannya apa Allah menguji? Allah cuma ingin tahu mana yang berkorban untuk Allah, mana yang malah fokus berkorban untuk dirinya. Kalau untuk dirinya munculnya tidak dihargai lah. Ya kan? Lelah. Saya sudah begini, sudah begitu. Kalau itu untuk dirinya. Kalau untuk Allah, ya dia akan mendapatkan ketenangan dan keridoannya. Dia akan asik dengan rasa yang Allah kasih itu. Gitu loh. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Baik. Kalau begitu, kajian dadakannya saat ini segitu dulu. Nanti kita ketemu lagi di kajian dadakan berikutnya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekamannya seperti biasa nanti saya share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.